Jadi harus adil terhadap masyarakat bawah. Jangan sampai kita itu seolah-olah hak yang sama sebagai warga negara, kalau gubernur boleh pindah tetapi buruh bangunan nggak boleh. Apalagi pakai operasi justisi. Menurut saya itu operasi yang melanggar HAM. Kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri. Jangan pindah Jakarta tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai pindah Jakarta menjadi beban Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua. Siapa suruh datang Jakarta, siapa suruh datang Jakarta, sendiri suka sendiri rasa. Perayaan Lebaran di kampung halaman hampir usai. Arus balik tidak hanya membawa pemudik kembali ke Jakarta, tapi juga wajah-wajah baru yang ingin mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Masih ibu kota atau tidak? Mereka datang dengan berbagai alasan, mulai dari mengejar mimpi hingga mencapai peruntungan, dan fenomena pendatang pasca Lebaran ini terjadi setiap tahunnya. Lantas bagaimana kesiapan Jakarta menghadapi gelombang pendatang? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Pemirsa, inilah interupsi Siapa Suruh Datang Jakarta. Meskipun gelombang urbanisasi tahun ini semakin berkurang, sejak 2023 juga semakin berkurang dan tahun ini diprediksi hanya 10 sampai 15 ribu. Namun di tengah gelombang PHK, seberapa siap Jakarta menampung 15 ribu orang, Pak Yani? Ya, kita perkenalkan dulu ya para narasumber ya. Udah mau main ngegas aja. Padahal mau habis liburan soalnya. Masih suasana liburan sebenarnya. Iya. Sudah ada 4 narasumber, sebelah kanan saya ada Ciko Hakim, staf sus Gubernur Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelahnya ada Pak Ahmad Yani, anggota DPR DKI. Dan di sebelah kiri saya ada Kang Yayat Supriyatna, ahli tata kota. Selamat malam, Kang Yayan. Selamat malam. Dan Mas Imam Prasojo, sosiolog dari UI. Selamat malam, Mas Imam. Selamat malam. Dan para mahasiswa ada 5 perguruan tinggi ini malam hari ini. Ada Gunadarma, ada STEBI, ada UNJ, ada dari STAN juga STAN juga ada. Luar biasa, nggak libur. Luar biasa. Dan jadi Poltekkes ya. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Silakan Anissa dengan Saya pertanyaan ke Pak pertama. Yani deh. Tadi pertanyaannya sama. 10 sampai 15 ribu di tengah gelombang PHK. Seberapa siap Jakarta? Ini selalu berulang loh Pak. Iya. Saya kira untuk kedatangan warga dari daerah ke Jakarta sudah Lebaran ini, kalau pandangan dari Pemprov DKI Jakarta Dukcapil ya, ada penurunan 10 sampai dengan 15 ribu ya. Ya. Nah ini kalau kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun memang ada proses penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Karena memang di DKI Jakarta sudah membuat satu kebijakan. Jadi dari Dukcapil sudah menyiapkan satu aturan, di mana aturan itu yang memang perlu disampaikan kepada warga masyarakat. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini oleh Dukcapil, yaitu melakukan penataan, ya penataan kependudukan. Ya untuk warga yang memang sesuai dengan domisili. Nah dengan adanya penataan kependudukan ini, maka kita lihat bahwa pada saat ini ya tahun 2024 ya kalau tahun 2024 itu 16 ribu ya pendatang, dan perkiraan 2025 ini 10 sampai 15 ribu ada penurunan. Kenapa? Karena dengan penataan kependudukan sesuai domisili ya sudah terjadi penurunan dari jumlah warga yang akan datang. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang memang cukup ketat yang diberikan untuk warga. Mereka datang ke Jakarta bukan hanya sekedar datang,
tapi harus dilengkapi dengan identitas. Kemudian mereka juga harus jelas bagaimana pekerjaannya ke depan kalau mau datang ke Jakarta. Belum lagi mereka juga harus punya keterampilan. Nah, ini upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengendalikan warga yang datang dari luar Jakarta. Walaupun Pemprov DKI secara terbuka memang membebaskan warga untuk datang ke Jakarta bisa mengadu nasib. Bang Ciko, ada tambahan lagi dari dashboard yang disebutkan tadi, apa saja yang perlu diidentifikasi dari pendatang yang akan masuk ke kota Jakarta dari Pemda? Saya lebih memilih untuk kita membahas bagaimana Jakarta ini sebagai ibu kota ya, masih hari ini masih menjadi ibu kota. Namanya juga ibu ya, masa anaknya mau datang dilarang tolak, ya kan? Dan ini gitu bukan ya. beban ya, ini adalah orang ingin berkontribusi. Kita jangan selalu menggunakan diksi-diksi yang negatif. Ya. Mari kita gunakan diksi seperti masyarakat pendatang yang ingin berkontribusi. Karena kita semua ini juga pendatang kan, kita bukan asli Jakarta. Itu yang mau saya bilang gitu ya, di dalam ruangan ini mungkin Bang Yani doang nih ya, asli Betawi kayaknya nih. Ya kan, yang lain pendatang. Walaupun saya yang pendatang itu adalah kakek nenek saya, dari order lama berada di sini. Bapak ibu saya udah lahir di Jakarta juga, saya juga udah lahir di Jakarta. Tapi pada prinsipnya Jakarta ini memang sejak tahun 1940-an udah menjadi target urbanisasi ya. Melonjaknya lagi di tahun 80-an sampai tahun 2000-an dan hingga sekarang ini. Jadi bukan suatu hal yang baru, bukan suatu hal yang patut untuk dibicarakan terus-menerus gitu ya terkait dengan wah apakah habis lebaran ini akan melonjak dan lain-lain, tapi kan semuanya nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Mas Imam sebagai sosiolog ya, akan menemukan equilibrium sendiri gitu ya. Artinya ada lonjakan, apakah akan ada ketersediaan lapangan kerja? Saya rasa ada kok. Kalau kita lihat di Jakarta, kita lihat kalau jalan-jalan pengembang itu membangun kok perumahan-perumahan ya kan. Pemprov sendiri juga akan membangun banyak TOD, Transit Oriented Development, artinya di bidang konstruksi, di bidang jasa juga akan banyak tersedia lapangan kerja. Jadi nggak usah takut, artinya ada yang datang, ada juga yang balik. Ada juga yang pulang mudik untuk ketika di hari tua berpikir untuk kembali ke daerahnya Bang Ciko, masing-masing. jadi tidak perlu unskilled, yang penting rajin bekerja. Enggak dong, enggak. Saya tidak bilang unskilled, harus punya keahlian tertentu yang disesuaikan dengan apa yang tersedia di Jakarta. Itu yang kita harapkan. Nah, tapi kan ini semua hanya bisa kita minimalisir hal-hal yang ada ekses negatifnya. Nggak bisa ditiadakan sama sekali, ya kan? Terkait dengan pendataan misalnya. Apakah bisa 100% akurat? Ya nggak juga. Tapi kan kita harapkan dengan apa yang menjadi keseriusan dari Mas Pram dan Bang Dul di era pemerintahannya di Provinsi Jakarta ini, pendataan menjadi hal yang sangat penting. Ya, pendataan itu menjadi bahkan bagian dari visi misi itu sendiri. Bagaimana data itu tidak boleh salah, tidak boleh tidak tepat sasaran. Karena apa? Terkait datangnya warga pendatang ini kan juga terkait dengan bagaimana Jakarta ini bukan hanya banyak kesempatan atau opportunities, tapi juga banyak bansosnya. Berbeda dengan daerah-daerah lain. Tapi itu syaratnya adalah harus 10 tahun sampai tinggal di yang baru Jakarta. datang dapat bansos, yang udah puluhan tahun di sini nggak dapat bansos. Betul ya Bang Yani ya? Dan syaratnya 10 tahun harus tinggal di Jakarta kan, Bang? Itu yang akan kita regulasikan ke depan. Nah, jadi semoga kita semua juga bisa menerima bahwa Jakarta memang tempatnya orang mengadu nasib. Tempatnya orang untuk memperbaiki nasibnya. Tapi juga teman-teman saudara-saudara kita yang datang harus berpikir juga 100 kali, mungkin 1, 2, 3 kali berpikir. Jangan sampai datang ke sini malah nasibnya lebih buruk daripada ketika mereka berada di daerah asal. Yang saya heran 15.000 orang datang ke Jakarta, tapi tiap tahun ART itu masih jadi drama loh. Nyari ART itu masih drama. Saya ke Pak Imam. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, yang keberhasilan mengurangi urbanisasi atau sekarang larinya justru ke kota satelit? Bekasi, Tangerang, Bogor, Karawang, yang ya mungkin Bekasi dan Karawang UMR-nya lebih besar daripada dan Jakarta. daerah industri. Ya, jadi pertama ya sebelum ngomongin itu, pendatang itu siapa sih? Kalau kita mau hambat, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pekerja-pekerja. Nah, seringkali jangan salah loh. Kita punya presiden pendatang. Apa dia mau kita larang, kita persulit. Wakil presiden yang sekarang pun pendatang, gitu kan? Nah, memang ada buru-buru bangunan. Jadi kalau kita lihat dari sebabnya mereka datang, secara sederhana itu ada faktor pendorong. Kalau masyarakat pertanian, ya pekerja-pekerja buruh bangunan, tidak ada pekerjaan di sana, tentu dia akan cenderung mencari nasib di Jakarta. Tapi politisi yang kepengen naik
jenjangnya juga Harus ke datang ke Jakarta. Nah, jadi Bawa keluarga juga ya. iya, supaya nggak bias gitu loh. Jadi kadang-kadang pada saat kita ngomongin pendatang itu kejem banget terhadap masyarakat yang kepaksa dia harus datang karena di kampung halamannya itu tidak tersedia lapangan pekerjaan yang layak. Nah, tapi pengangguran politisi yang datang ke sini nggak pernah dijadikan pembahasan gitu loh. Nah, jadi menurut saya supaya adil, yuk kita bicara tentang sebab utamanya, pendorongnya apa, sehingga wilayah-wilayah tertentu lebih cenderung orang-orangnya datang ke Jakarta. Ada daya Nah, tarik kota ya Mas ya? ya? Ada daya tarik kota ya? Ada daya tarik. Nah, itu ada push factor yang pendorong, ada juga yang penarik, Ya. gitu kan? Nah, penarik tentu fasilitas pembangunan yang tidak seimbang, ya, sekolah lebih bagus, universitas lebih banyak, ya, kesempatan lebih banyak di tempat seperti Jakarta. Ya jelas aja orang akan tertarik ke kota-kota. Nah, pembangunan yang tidak rata, yang tidak merata itu cenderung mendorong orang untuk mencari nasib dan termasuk politisi. Kalau kita itu ingin berkarir politik secara lebih adil, lebih merata, Harus ke nggak harus di Jakarta. Jakarta gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin tentang pembatasan, ingat bahwa gubernur DKI mayoritas orang pendatang. Saya malah nggak tahu siapa. Gitu loh. Dan saya yakin Pak Mas Pramono Anung juga, Mas Pram aslinya Kediri. ya, asli Kediri dan mudiknya juga ke Kediri. Dan saya yakin beliau tidak akan mengatakan, mari kita hambat Oh, enggak. orang-orang yang datang. Itu Dia sudah- nggak akan posisi Iya, kayak itu gitu. sudah clear dari Ya. Mas Pram dan Bang Rano sudah clear. Ya, nah justru menurut saya nanti kita bahas bagaimana Jakarta yang dulu sebagai ibu kota, saya nggak tahu sekarang masih apa enggak ya. Nah, itu memfasilitasi daerah-daerah supaya dia ekonominya berkembang, kesempatan. Namanya aja ibu kalau dulu kan. Ibu itu ya memberikan Mengayomi. mengayomi, membesarkan tempat-tempat yang lain. Nah, kalau itu masalah itu betul-betul dibangun dan orang tuh juga nggak suka kok untuk pergi ke sini kalau susah payah. Ya, apalagi kalangan bawah itu ada researchnya, kalangan yang terpaksa dia harus pindah ya dengan tidak ada skill segala macam. Itu dia juga beresiko. Dia nggak suka sebetulnya mengadu nasib dengan ketidakpastian. Tapi karena di daerah asalnya betul-betul situasinya kepepet dan dia berharap ada perubahan nasib, dia datang ke sini. Baik. Jadi harus adil terhadap masyarakat bawah. Jangan sampai kita itu seolah-olah hak yang sama sebagai warga negara, kalau gubernur boleh pindah tetapi buruh bangunan nggak boleh. Apalagi pakai operasi justisi. Menurut saya itu operasi yang melanggar HAM. Operasi justisi sudah diberhentikan sejak 2018. Saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, Jakarta tuh masih menarik nggak sih? Nah ini, tadi Mas Imam udah nyinggung ya. Kita itu ribut hanya ketika mempersoalkan yang 10.000, 15.000 karena kategori ketidakmampuan ekonomi. Padahal Jakarta ini sudah ditinggalkan oleh 300 sampai 400 ribu warganya yang move on ke tetangga sebelah. Baik, Mas, kita stop sampai di situ dulu, nanti kita elaborasi lagi. Kita akan lihat dan juga dari Kang Yayat seperti apa. 300 sampai 400 ribu Ibu. itu move on ke kota lain atau ke negara lain? Ah, itu. Kalau kelas menengahnya move on ke pinggir, bagaimana dengan potensi pasar yang di Jakarta? Sementara kita meributkan yang 10.000, 15.000 orang yang memang belum tentu bisa terserap. Tapi ketika mata airnya berpindah ke pinggiran yang masuk yang air mata, menjadi masalah buat Jakarta ini. Kang Yayat punya data banyak Ya. orang yang tinggal di pusat kota Jakarta justru memilih sekarang tinggal Ya. di pinggiran kota atau Ya. di kota satelit. Seperti apa, Kang? Ya, itu fenomenal. Lihat data BPS, bagaimana penduduk Jakarta Pusat makin lama makin turun. Setiap tahunnya? Setiap tahun. Nah, Oke. pertanyaan siapa yang berpindah? Kelas menengah. Kita lihat misalnya contoh, Menteng masih seperti dulu nggak? Kawasan-kawasan elitnya, perumahan-perumahan elit. Dan bisa dilihat faktanya, mal-malnya masih hidup atau tidak. Hampir sebagian tutup. Karena pajaknya juga mahal sekali, Kang. Mahalnya pajak. Artinya kelas menengah itu melihat bahwa lingkungannya sudah tidak sesuai ekspektasi mereka. Selain Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Jakarta Barat fenomena menarik itu ketika ada
dulu 98. Ketika ketidaknyamanan. Soal keamanan ya? Keamanan. Mereka move on ke wilayah Jakarta. Nah, fenomena ini kan harusnya dibaca. Saya pernah diminta oleh satu pengembang misalnya ya. Ada penjualan rumah itu, dia bilang mengatakan satu unit rumah itu harganya 5 miliar. Sold out. Siapa yang bisa beli? Pasti orang dari kelas menengah Jakarta karena mereka membangun standar kualitas yang sangat tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kelas menengahnya move on ke pinggir, bagaimana dengan potensi pasar yang di Jakarta? Sementara kita meributkan yang 10.000, 15.000 orang yang memang belum tentu bisa terserap. Tapi ketika mata airnya berpindah ke pinggiran yang masuknya air mata, menjadi masalah buat Jakarta ini. Nah, kalau sekali lagi saya mengatakan makin tinggi kesejahteraannya, makin tinggi income-nya, dia menuntut standar tinggi. Makanya tidak salah kalau tiba-tiba ada kota baru ditetapkan jadi PSN dengan 2 kekuatan pendidikan dan kesehatan. Dia masang kan? Itu di Tangsel ya? Ya di Tangsel, pokoknya 3T ya, Tangerang, Tangerang Selatan, Semarang. Dan sekarang fenomena rumah-rumah premium itu makin banyak di pinggiran. Dan Kang, apakah kemudian kaum menengah itu harus ditarik lagi ke Jakarta atau biarkan saja? nah pertanyaannya, bagaimana cara menarik kaum menengah itu mau kembali ke atas? Udah kerja work from anywhere, work from home. Sementara di pinggiran itu mall makin bagus, properti perkantoran makin banyak. Pendidikan juga makin bagus. Makin bagus. Jadi pertanyaannya, Jakarta rame di tengah, tapi kelas menengahnya sudah pindah ke pinggir. Nah pertanyaannya apa yang mau ditarik kalau misalnya persoalan identitas? Makanya pertanyaan Pak Gubernur menarik. Boleh datang ke Jakarta asal identitasnya jelas. Pertanyaannya, yang menengah ke atas pindah ke pinggiran, identitasnya masih Jakarta atau pinggiran? Jakarta. Nah itu tadi, karena apa tadi Mas Imam mengatakan plat nomor, izin usaha, semuanya paling enak pakai KTP Jakarta. Nah kedua yang menjadi catatan kita, yang menjadi fenomena besar ketika mereka yang masuk, dan ini kita perlu standarisasi. Mas Imam tadi sudah menyinggung persoalan bagaimana di Cina mengatur standar kependudukan. Di kota itu perlu standar. Ketika yang masuk yang bermasalah, berapa dana yang dihabiskan oleh Pemprov DKI untuk bantuan Jakarta Pintar, Jakarta semua. Hampir 17 triliun. Bayangkan dari 90 triliun Jakarta dananya seperempatnya hanya untuk bantuan sosial. Pertanyaannya berubah enggak? Ada perubahan enggak? Jadi pertanyaan ya memang tergantung kepada visi misi dari gubernur. Kita janji politik, silakan datang ke Jakarta, silakan pilih saya, kasih bantuan sosial. Ada perubahan? Kita nggak tahu. Jadi cost-nya ini terlalu besar buat Jakarta ketika angka itu 17 triliun begitu besar hanya untuk bantuan-bantuan sosial. Bang Ciko ada rencana untuk menarik balik si mata air ini kembali ke Jakarta? Sampai saat ini memang kami melihat itu apa yang disampaikan menjadi hal yang menarik ya, bahwa ini akan apa istilahnya menarik. Tapi kan menariknya menarik tempat tinggal mereka. Tapi kan mereka tetap bekerjanya di sini. Ya, kita nggak bisa mengatakan ketika mereka pindah ke daerah lain, mereka tidak bekerja di sini. Ya kan, mereka semuanya bekerja di sini. Jadi masih ada ruang-ruang di mana memang diisi oleh kaum menengah ke atas tadi yang bekerja tetap di Jakarta. Karena tempat pekerjaannya memang berada di sini. Dan bagi kami ini saya sampaikan bahwa kenapa KTP-nya masih Jakarta juga cukup menguntungkan bagi kami. Kenapa? Karena artinya bayar pajaknya Masuk ke Jakarta. Iya kan gitu ya. Nah ini buah si malakama juga. Ini hal-hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut gitu. Nah tapi kembali lagi terkait dengan masuknya masyarakat tadi kelas menengah yang lebih ke bawah tadi, tentunya banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang tersedia di Jakarta. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada pembangunan di Jakarta sama sekali. Saya tadi mengatakan Pemprov sendiri akan membangun banyak transit oriented development, banyak gedung-gedung pencakar langit, banyak gedung-gedung untuk rusun di mana akan dibangun dekat stasiun, terminal dan lain-lain. Banyak juga pekerjaan-pekerjaan di bidang jasa misalnya yang memang sekarang semakin maju sebuah kota ini akan mengarah menjadi kota yang menyediakan banyak pekerjaan di bidang jasa. Dan ke depan Pemprov DKI Jakarta juga mempunyai program-program seperti tadi Mas Pram dan Bang Dul yang dijanjikan dalam visi misinya adalah salah satunya job fair di tiap kecamatan per 3 bulan sekali. Ini sudah dilakukan pertama kali kemarin dan sudah bisa menyerap beberapa tenaga kerja di mana kita kerjasama dengan korporasi-korporasi, BUMD, BUMN dan juga Pemprov sendiri. Nah banyak juga pekerjaan-pekerjaan di Pemprov misalnya yang diturunkan persyaratannya.
kita bicara soal pasukan Dipermudah, orangnya gitu ya, yang tadinya Tanpa harus usia, SMA, tanpa batas usia ya? ya, dan batas usia juga dihapus. Nah, tadinya harus SMA, tapi kalau dipikir-pikir masa nyapu aja harus lulus SMA sih, ya kan? Seharusnya baca tulis aja cukup sehingga lulusannya menjadi lulus SD aja. Jadi banyak sekali juga tadi 10.000 dan 15.000 rasa-rasanya kalau memang cuma segitu insya Allah bisa diserap. Tapi itu menarik apa yang menjadi masukan dari Kang Yayat tadi, suatu hal yang baru bagi kami. Tentu akan kami pelajari lagi, tapi kembali saya katakan apakah mereka ketika pindah ke luar Jakarta pekerjaannya apakah mereka tinggalkan juga kan belum tentu juga ya. Yang kedua tadi keuntungannya bagi kami mereka masih berKTP Jakarta apa? Pajaknya masuk ke kas. Nah ini PAD ya, pendapatan daerah. Berarti operasi justisi mereka yang sudah tinggal di Jakarta kemudian KTP-nya dihapuskan itu sebenarnya rugi dong. Gimana? Kan sempat kemarin mereka yang sudah tidak tinggal di Jakarta lagi, KTP-nya diblok nih, nggak boleh lagi pakai KTP Jakarta, sebenarnya rugi dong. Tapi kan harus dilihat juga apakah betul mereka masih bekerja di sini apa enggak. Ya kan itu kan masih bisa di-trace juga. Nah terkait dengan pendatang saya ingin tambahkan nih ya sebelum nanti kita melompat kemana-mana lagi. Jadi pendataan itu akan dibuat sedemikian rupa dengan beberapa hal yang akan tercakup dalam dashboardnya. Kalau boleh saya bacakan. Jadi pertama nanti akan didata jenis kelamin. Yang kedua presentasi pendidikan SLTA ke atas dan SLTA ke bawah. Yang ketiga, presentasi asumsi penghasilan berdasarkan jenis pekerjaan. 4, rasio jenis kelamin. 5, presentasi tujuan ke RW yang mana. Yang keenam, usia anak, usia produktif, usia lansia. Ada beberapa. Nah, yang ketujuh kemudian piramida penduduk. 8, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan tujuan kedatangan di Jakarta. Yang ke-9, top 10 kota, kabupaten, asal kedatangan. Yang 10 pendidikan pendatang dan yang 11 top 10 pekerjaan pendatang. Nah hal-hal ini juga akan kami data ke depannya dan akan insya Allah datanya sesahih mungkin ya. Walaupun tentu akan ada tetap miss kong kali kong di bawah lah, RT RW-nya juga ya kan bawa keluarganya bilangnya. Titip kakak juga bisa ya? Titip kakak, tapi ini sekarang akan kita perbaiki dan seperti saya katakan tadi tidak bisa juga 100% kita harapkan betul-betul sahih datanya. Tapi minimal 90% udah cukup lah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya mungkin pendataannya agak kacau. Jadi ini bisa bagaimana mengalokasikan mereka, kira-kira pekerjaan apa yang cocok, kira-kira pelatihan apa yang cocok dilakukan di daerah-daerah. Pak Yani dananya gede nih kayaknya nih. Bagaimana? Untuk kayak gini nih pendataan, pelatihan ini dananya gede nih kayaknya. Ya, saya kira untuk bagaimana mengurangi tingkat pengangguran tadi ya, maka kewajiban pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan balai pelatihan kerja buat warga masyarakat. Nah tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya memerlukan biaya ya, memerlukan biaya. Nah harapan kita pada saat memang ada satu pembiayaan maka ada outputnya, hasilnya. Tapi bukan hanya sekedar mereka ikut di balai pelatihan kerja, tapi ada tindak lanjutnya. Selama ini ya catatan kami banyak orang diberikan latihan kerja, tetapi setelah itu masih belum mendapatkan pekerjaan. Makanya Pemprov DKI kita harapkan bagaimana menggandeng pihak swasta untuk bagaimana menyiapkan lapangan-lapangan kerja buat orang-orang ya masyarakat warga yang memang sudah ikut dalam balai latihan kerja. Nah di sisi lain ya kalau yang ingin mengembangkan usaha ya memang udah ada kegiatan-kegiatan pelatihan UMKM ya dengan berbagai kegiatannya. Nah bagaimana mereka itu diberikan pendampingan. Nah selain pendampingan dan mereka diberikan modal usaha untuk bisa mengembangkan usaha. Artinya DPRD atau lembaga legislatif kita sudah menyetujui berapapun anggaran yang dibutuhkan Pemprov untuk melakukan pelatihan bagi mereka. Ya saya kira semua ya dari postur anggaran kita sudah ada proporsinya ya, porsi-porsinya. Tentunya untuk meningkatkan, menggiatkan ya dalam upaya membuka lapangan kerja. Bagaimana menciptakan ke depan kan tujuannya dari hasil kerja ini kan bagaimana sejahtera ya. Kita akan berikan kegiatan-kegiatan itu selama memang betul-betul kegiatan itu betul-betul efektif Pak Yani, ya dijalankan untuk masyarakat. Tidak adil juga bagi mereka yang baru-baru ini kehilangan pekerjaan di Jakarta. Yang PHK kan cukup banyak juga di Jakarta. Ya, saya kira tentang apa yang terjadi ya kalau memang ada PHK ini juga PR bagi kita semua. Mana yang lebih diutamakan mereka yang baru datang atau mereka yang kena PHK? Ya, saya kira semua secara berbarengan. Nah tentunya tadi kalau pendatang, pada saat mereka datang kan mereka harus punya identitas, mereka harus punya keterampilan, mereka harus ada jaminan tempat tinggal, mereka harus ada jaminan dapat pekerjaan. Ini harapannya.
Kita inginkan warga yang dari luar Jakarta, kalau memang tidak punya keterampilan, nggak ada yang jamin untuk tempat tinggal ya, maka saya kira ya mereka itu bagaimana bisa terus mengembangkan di daerah masing-masing. Sebab apa? Sebab kalau datang ke Jakarta ini akan jadi persoalan-persoalan sosial bagi kita. Oke, nah masalahnya akan dijawab oleh Mas Imam Prasojo nanti setelah pariwara. Kita akan segera break dulu, interupsi segera kembali. Ada standar-standar bahwa bukan masuk Jakarta, kemudian namanya numpang.com, di mana? Di KK, Pak. Satu KK 30 orang. 30 orang. Itu yang tiba-tiba mendapatkan fasilitas. Mas Imam, apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membantu Pemprov daerah lainnya supaya mereka-mereka yang datang dari daerah ini juga mempunyai keahlian dan bisa mengembangkan potensi mereka sendiri, Mas Imam? Ya. Pertama, negeri ini kan dibangun dengan sebuah janji proklamasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umum, dan mencerdaskan bangsa. Kehidupan bangsa. Artinya tidak hanya DKI yang harus dibangun. Jadi mindsetnya Jakarta sebagai kota yang investasi, ya peredaran uang ada di sini, itu dia juga harus bisa menjadi ibu dalam tanda kutip, membangun pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Nah, itu juga sebetulnya menguntungkan. Makanya nanti anggota DPR, kalau itu tadi ada 17 triliun atau orang-orang yang datang ke sini dianggap dalam tanda kutip beban. Sebetulnya mereka ya, yang terutama kalangan yang paling bawah, dia ke sini itu juga dengan segala resiko. Andainya ada dukungan dari pemerintah daerah, apalagi pemerintah Jakarta ikut menjadi fasilitator. Itu bentuknya transfer dana atau gimana, Mas Imam? Saya ngelihat program. Oh, program. Contoh aja lah dengan sekarang ini, kan ada makanan bergizi MBG. gratis ya. Kalau itu diterjemahkan di dalam upaya untuk community development, pembangunan komunitas, kemudian membangun ketahanan pangan keluarga, bukan food estate yang triliunan itu loh. Ya. Kemandirian pangan di tingkat keluarga dan tingkat komunitas. Orang nanti bekerja di situ. Yang penting dapur ngebul. Tanpa perlu datang ke Jakarta. Tanpa perlu datang, tapi semua program itu difasilitasi. Jadi Jakarta menjadi sister city. Berarti harus ada keikhlasan memberikan sebagian dari APBD itu ke daerah. Bukan hanya sekedar ikhlas, ini tanggung jawab moral, apalagi dulu ya sebagai ibu kota. Itu kan harus mendorong pengembangan kota-kota lain sehingga tidak timpang. Kalau selagi masih timpang, ya pasti orang akan datang ke sini. Nah, itu kan menyangkut otak. Nah, kalau otak kita nggak sampai ke situ, ya paling cuma ngusur-ngusur orang. Ya yang cilakannya kan yang diusir yang bawah terus, padahal dia ini orang yang paling menderita. Ya, kenapa nggak ngusir sekalian juga orang yang di atas? Yang datang politisi nganggur tadi ya? Yang politikus nganggur itu harusnya juga Nah, tapi kan kita intinya adalah bagaimana Jakarta dengan program-programnya berkeadilan dan ikut mendorong kesejahteraan umum. Nah, itu yang menurut saya harusnya dilakukan. Oke. Saya ke Pak Yani. Pak Yani, ada nggak keikhlasan? Pasti setuju Pak Yani, pasti setuju. Ada nggak keikhlasan untuk membagi APBD-nya buat daerah-daerah lain, terutama pemasok kaum urban? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin di Jakarta ya, di Jakarta tadi pendatang itu berkurang ya, saya kembali itu dulu. Maka harapan kita bahwa pemerintah pusat itu memberikan perhatian, memberikan pemerataan dalam pembangunan ya di seluruh daerah. Kalau di daerah di luar Jakarta misalnya masing-masing berkembang ya peningkatan perekonomian, maka mereka nggak perlu datang ke Jakarta sebenarnya. Mereka nggak perlu datang ke Jakarta, tetapi udah bisa merasakan ada harapan kehidupan yang lebih baik di daerahnya. Nah, kalau di sisi lain, untuk wilayah daerah penyangga misalnya, ya kita kan ada Jabodetabek ya. Nah, ini kan sebenarnya selama ini
dari Pemprov DKI juga sudah memberikan beberapa hibah ke wilayah-wilayah itu. Nah harapannya ya kalau ke depan kalau ada tadi undang-undang. Bukan satelit Pak Yadi, lebih ke daerah-daerah pemasok kaum urban. Iya, sebenarnya kan pemasok kaum urban kan kalau kita lihat ya, ini kan tetangga juga, Depok, Bogor, Tangerang, Tangsel ya, kemudian Bekasi, Kota Bekasi. Sebenarnya wilayah itu paling walaupun ada juga ada dari Tegal, dari Brebes gitu ya, dari Pemalang. Nah tetapi yang paling utama mungkin yang bertetangga dulu ya, yang bertetangga, penyangga. Kita harapkan juga bahwa untuk di wilayah penyangga itu di sana memang nanti ada pusat-pusat ekonomi baru. Yang memang kalau di sana hidup pusat-pusat ekonomi baru, warga tidak lagi ke Jakarta. Oke. Ya. Nah, saya kira ini juga jadi perhatian nanti dari Pemprov DKI karena kita ada aglomerasi ya, ada bantuan-bantuan untuk itu. Satelit juga kayaknya udah penuh nih Kang Yayat. Gini, saya ingin memberikan masukan juga mengkritisi sedikit Pak terkait tentang kebijakan rekrutmen pelatihan, khususnya BLK Pak. Kita tahu bahwa BLK itu biasanya sesudah melatih, tapi nextnya kita tidak tahu karena satu, mereka sudah dilatih tidak punya lapangan kerja atau sudah dilatih tidak mau disalurkan. Saran saya satu, BLK DKI jangan kalah dengan LPK Pak. Yang sekarang merekrut tenaga kerja sendiri, melatih sendiri, mendidik sendiri, kemudian mengirimkan langsung. Ke luar negeri. Ke luar negeri atau kemana saja. Ini fenomena ini yang sebetulnya agak sedikit masalah ketika mereka yang ikut LPK itu dibebani dengan biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Kemudian mereka juga harus membayar kepada agen-agennya. Itu fenomena sudah terjadi di mana-mana ketika masyarakat tidak mendapatkan kepastian. Jadi kita coba memberikan catatan berapa anggaran yang dikeluarkan untuk balai latihan kerja tersebut. Outputnya sama outcome-nya sama atau tidak. LPK lebih praktis Pak. Itu yang menjadi catatan kita. Misalnya contoh, ada satu LPK kerjasama dengan satu perusahaan di Jepang mencari rekrutmen hampir 3.000 orang. Langsung terrekrut bagaimana prosesnya. Bahkan ada juga LPK yang pangsa pasar adalah kerja di kapal pesiar. Nah betul. Yang kedua gini Pak, pengangguran. Ternyata pengangguran terbesar di DKI ini adalah anak-anak STM, SMK. Dan catatan yang kami dapatkan ternyata SMK itu rata-rata SMK yang swasta. Kenapa? Peralatan mereka kalah dengan yang negeri. Jadi ketika lulusannya itu banyak, keterampilannya terbatas, kemudian pasar tidak mampu menyerap. Nah itu menjadi catatan kita. Dan satu lagi bagaimana Jakarta ini menjadi tulang punggungnya ekonomi harus dilihat dulu. Datang ke Jakarta bidang apa yang masih terbuka. Satu, sektor primer di Jakarta itu tidak ada. Apa itu? Tambang. Kemudian perkebunan, apa saja udah nggak ada. Sekarang sekundernya manufacture Pak. Manufacture sekarang drop Pak. Industri pengolahan tuh semakin drop, bahkan meninggalkan Jakarta untuk pindah ke daerah lain. Yang terjadi di Jakarta sekarang ini adalah tersiarisasi. Apa yang besar itu? Retail besar dan kecil. Yang online-online itu sama tuh. Reparasi sepeda motor yang hampir 18 juta. Otomatis apa? Kalau pasarnya seperti itu, gajinya cuma UMR semua, bahkan di bawah. Kalau di UMR, kalau seperti ini Jakarta sampai ke depan, sementara biaya hidup di Jakarta itu makin tinggi. Tinggi, 14 juta Pak. Jadi gaji kita ini tidak menolong masyarakat. Kecuali nanti tadi yang saya katakan ada 17 triliun anggaran untuk membantu mereka yang income-nya terbatas. Bayangkan UMP-nya 5,2. Ya. Mungkin tanggal 5, 2 minggu kemudian koma. Nah, artinya apa? Kita selama tidak merubah struktur income-nya, ketika lapangan kerjanya informal semua, tetap begini Pak. Justru yang kita tunggu adalah apa terobosan yang menuntut pekerjaannya bagus, gajinya tinggi. Kang Yayat, dengan kayak gini bisa nggak Jakarta jadi kota global? Nah, pertanyaan tuh tadi, sekarang mulai dari mana? Kita mulai, sekarang DKI sedang menyusun perda, rancangan perda tentang kependudukan. Maka pertanyaan yang pertama, bagaimana tentang strata pendidikan di Jakarta? Apakah perlu suatu saat nanti syarat mendapatkan KTP Jakarta minimal SMA? Kalau masih SD SMP, Anda sekolah akselerasi, difasilitasi dananya. Kemudian yang harus punya keterampilan ditambahkan. Yang kedua ada segmennya, misalnya contoh, berapa tahun orang harus bisa dapatkan rumah susun? 2 tahun dulu jadi warga Jakarta. Pelatihan misalnya 5 tahun. Kemudian untuk mendapatkan bantuan sosial harus 10 tahun. 10 tahun tinggal di Jakarta. Ini kan menarik. Ada standar-standar bahwa bukan masuk Jakarta, kemudian namanya numpang.com, di mana? Di KK Pak. Satu,
kakak 30 orang. 30 orang. Itu yang tiba-tiba mendapatkan fasilitas. Itu menjadi persoalan. Jadi administrasi kependudukan betul kata Pak Gubernur. Tapi kata Pak Gubernur selanjutnya siap bersaing. Yang menuntut bersaing itu adalah korporasi yang memang kalau merekrut Anda kalah, Anda tidak bakal. Ada rencana pembatasan KK nggak sih? Oh pasti dong, pasti. Bahkan nanti kita kan ada melakukan banyak exercise ya, apa aja yang harus dibatasi. Bahkan kalau di negara-negara yang lebih maju misalnya ya, ada pembatasan, let's say rumah itu luasnya 70 meter persegi, artinya hanya bisa ditempati oleh 4 orang. Nah ini juga sedang kita godok terus, apakah itu pembatasan terkait dengan luas rumah juga, luas bangunan itu juga bisa efektif untuk mengurangi tadi jumlah satu kakak. Karena lagi gini yang menarik, kita ingin membantu mereka di rumah susun sewa. Ada 2 yang pindah, satu ikut program karena relokasi banjir, lokasi di kolong dipindahkan dengan kata gratis. Yang kedua rumah susun umum. Tapi fakta yang terjadi sekarang dari 2000 sampai sekarang 100 miliar nunggak dan menjadi beban Pemprov. Nah itu kan menjadi fenomena bahwa subsidi rumah juga menjadi bagian khususnya rumah sewa yang tidak terpisahkan dari program ke depannya. Karena Bang Ciko, fenomena tidur shifting di Jakarta itu sangat nyata. Sangat nyata dan itu sangat memprihatinkan. Bahkan ketika masa kampanye, Mas Pram sendiri melihat dengan mata kepalanya sendiri ya di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat hal tersebut. Dan itu yang membuat dia semakin semangat bagaimana untuk membangun Jakarta khususnya dari bawah untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Kita break dulu ya. Nisu? Fenomena sosial di Jakarta memang masih sulit untuk diurai. Kita coba urai satu persatu di sini, tetap diinterupsi. Oke. Tapi Jakarta bisa menjadi katalisator bagi tumbuhnya, terutama ya kalau seluruh Indonesia itu agak berat Pak. Tapi daerah wilayah pengirim utama. Kang Yayat, singkat saja solusi terbaik untuk masalah urbanisasi ini seperti apa? Yang pertama tujuan urbanisasi pasti orang ingin status sosialnya naik, yang mobilitas sosialnya naik dari lebih sejahtera. Pertanyaannya siapa yang mensejahterakan? Kalau hanya menyerahkan kepada pemerintah, capek deh gitu ya. Maka peran korporasi, badan usaha, komunitas itu penting untuk dilibatkan. Kedua yang paling penting adalah apakah Jakarta pernah nggak peta tentang kebutuhan tenaga kerjanya? Kalau misalnya pemerintah untuk ASN bisa mengumumkan nih berapa yang diterima, berapa yang disetting, tapi tidak pernah ada data lengkap berapa sektor perumahan butuh tenaga kerja, sektor UMKM butuh berapa kerja. Nah ketika itu ada, itu kan menarik. Jadi kita tahu ketika ada musim PHK terjadi, ada potensi yang diberikan ruang untuk melakukan rekrutmen. Kira-kira begitulah. Bang Ciko, apakah bisa dibikin per sektor kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Jakarta? Ini menarik banget. Saya senang banget diundang di acara ini hari ini ya. Kebetulan tadi masukan-masukan dari Mas Imam, Kang Yayat itu sangat berharga bagi kami. Tadi juga bisik-bisik Pak Tubrek sama Mbak Yani ini harus kita undang khusus untuk bisa bicara ke depan kadis-kadis terkait ya, SKPD terkait. Dan semoga aja masukan-masukan ini terus kita terima dan bisa kita realisasi ke depan. Terkait dengan pekerjaan. Baik, saya ke Pak Yani. Pak Yani tadi soal membagi rata kue itu supaya Jakarta bisa matiin masalahnya di baranya, bukan cuma rambatan apinya untuk daerah-daerah pengirim kaum urban. Ada rencana ke situ mungkin? Iya, tadi kan saya katakan bahwa peran pemerintah pusat ini penting ya. Bagaimana melakukan pembangunan ya secara merata di daerah-daerah lain. Kalau di daerah-daerah lain itu berjalan, makanya kita kalau itu berjalan kita berikan apresiasi. Artinya beban Jakarta sudah semakin berkurang. Buktinya apa? Maka dari tahun ke tahun sebenarnya kita lihat pada tahun ini, tahun 2024 16.000 yang datang. Kemudian perkiraan 2025 10 sampai 15.000 ya. Ini artinya sudah ada ya. Mungkin sudah ada peran dari pemerintah pusat. Cuma memang perlu terus ditingkatkan untuk membangun wilayah-wilayah lain. Terjadi pemerataan pembangunan, ya kemudian peningkatan perekonomian. Nah, kalau ini terjadi ya, saya kira tadi Jakarta juga akan terus memberikan peran. Tadi Mas Imam juga sudah ungkapkan bagaimana ke depan Jakarta bisa memberikan perhatian ke wilayah-wilayah penyangga ya. Tapi bukan hanya provinsi, tapi pada tingkat desa ya. Sehingga bagaimana Jakarta bisa membangun masyarakatnya agar bisa lebih berdaya lagi ya untuk ke depan.
Mas Imam, apa yang perlu dikawal dari rencana kebijakan Pemda ini? Jadi saya setuju dengan Pak Yani bahwa ini tidak hanya bisa diserahkan hanya pemerintah DKI. Ya. Tetapi pemerintah Jakarta ini itu bisa menjadi stimulator, pendorong. Dan itu dananya itu lebih mudah daripada melobi yang di atas. Nah, Jakarta bukanlah kota egois. Jakarta bukanlah kota hanya memikirkan warga di sini. Tapi Jakarta bisa menjadi katalisator bagi tumbuhnya, terutama ya, kalau seluruh Indonesia itu agak berat Pak. Tapi daerah wilayah pengirim utama ya, itu bisa dipetakan. Ya, apakah itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana lokasi-lokasi yang menjadi pengirim, lah nanti Jakarta dengan dananya yang ada ini bisa menstimulasi tumbuhnya pusat-pusat pelatihan di tingkat komunitas. Apakah itu peternakan, pertanian, perikanan, perajinan. Nah nanti Jakarta, apalagi sekarang ini Mas, mumpung lagi ada staf ahlinya, ya Mas Pram akan dikenang menjadikan Jakarta adalah kota yang mampu menggalang solidaritas ya, dan rakyat di seluruh Indonesia, terutama yang menjadi pengirim, menjadi lokasi-lokasi yang penuh dengan pelatihan-pelatihan dan tidak tergantung pada industri. Baik. Gitu, Baik. kira-kira gitu. Mudah-mudahan Jakarta ke depan akan jauh lebih baik. Menyelesaikan masalah Jakarta dengan pemikir-pemikir hebat ditambah APBD yang sebenarnya besar itu sebenarnya Super tidak, jumbo. Super jumbo sebenarnya tidak terlalu sulit kalau dananya tidak dikorupsi. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.